Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eci Patmala SPDI, Guru Madrasah Aliyah Al-Hidayah Islamiyah Ciberi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan akhlak tercela, yaitu hubud dunia dan hasad. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu untuk memahami dan mengkomunikasikan cara menghindari perilaku akhlak tercela, hubud dunia dan hasad. Akhlak tercela yaitu bahaya hubud dunia dan hasadnya. Presentasi ini akan membahas tentang dua akhlak tercela yang seringkali meracuni hati manusia, yaitu hubud dunia atau kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, dan hasad. Pengertian akhlak tercela dalam perspektif Islam, akhlak tercela yaitu akhlak tercela adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Akhlak tercela dapat merusak hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, diri kita sendiri, dan tentunya orang lain. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan tentang akhlak tercela. Banyak ayat di dalamnya. Akhlak tercela dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kerugian. Memahami hakikat hasad, definisi dan dampak psikologisnya. Hasad yaitu perasaan dengki dan iri terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Hasad juga merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Hasad dapat menimbulkan rasa tidak tenang, amarah, dan kebencian. Hal ini dapat merusak hubungan sosial dan spiritual. Hasad juga dapat mengganggu kesehatan mental. Rasa iri dan dengki dapat memicu stres, kecemasan, dan depresi. Kemudian ciri-ciri seseorang yang memiliki penyakit hasad diantaranya yaitu sering membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, tidak merasa bahagia dengan keberhasilan orang lain. Yang ketiga, mudah tersinggung dan marah ketika melihat orang lain bahagia. Dan yang keempat, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Akar penyebab timbulnya sifat hasad dan hubud dunia diantaranya lemahnya iman dan tauhid, tidak menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cinta dunia yang berlebihan menjadikan harta dan status sebagai tujuan hidup. Kurangnya rasa syukur, tidak menghargai apa yang telah dimiliki. Dampak buruk hasad terhadap hubungan sosial dan spiritual diantaranya satu, menghilangkan rasa kasih sayang. Hasad juga dapat membuat hati menjadi keras dan penuh kebencian. Yang kedua, merusak hubungan antar manusia. Hasad juga dapat memicu konflik dan perselisihan. Ketiga, mencegah keberkahan dalam hidup. Hasad itu juga dapat menghalangi datangnya rezeki dan kebahagiaan. Contoh konkret perilaku hasad dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu satu, merasa tidak senang ketika melihat teman yang sukses. Yang kedua, menyebarkan gosip dan fitnah tentang orang lain. Tiga, mengkritik dan meremehkan pencapaian orang lain. Keempat, membuat lelucon yang menyakitkan hati orang lain. Nah, di sini strategi mengatasi dan mencegah sifat hasad diantaranya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, menyadari bahwa setiap orang memiliki ujian dan cobaan yang berbeda. Tiga, memfokuskan diri pada kebaikan dan prestasi diri sendiri, berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir, menjalin silaturahmi dan saling mendukung, menghilangkan rasa iri dengan membantu sesama.
Membangun sikap syukur dan ikhlas sebagai solusi. Yang pertama yaitu mensyukuri apa yang telah dimiliki dan tidak membandingkannya dengan orang lain. Yang kedua, ikhlas melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu sabar menahan diri dari amarah dan dengki ketika melihat orang lain sukses. Nah, kesimpulan pada pembelajaran ini yaitu pentingnya membersihkan hati dari akhlak tercela. Hasad dan hubu dunia merupakan akhlak tercela yang dapat merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, dan orang lain. Dengan meningkatkan keimanan kita, rasa syukur dan ikhlas, kita dapat membersihkan hati dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, itu saja penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.